Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pemrograman. Di sini akan mempresentasikan proyek selama 1 semester ini, yaitu aplikasi kalkulator berat badan ideal. Pertama-tama di sini saya Putri Salwa Zahra. Nama saya Dovem Prayoga. Dan nama saya Muhammad Rizky Tiar. Nama saya Muhammad Farid Falevi. Nama saya Randy Satria Ramadan. Nama saya Rehan Pratama. Di sini kami akan menjelaskan program-program yang udah kami buat. Boleh dibacakan oleh Mas Tiar. Oke, yang di paling atas ini ada ada suatu perintah program. Ini termasuknya sebagai nama pemrograman yang akan kita buat. Di bawahnya ada UseTRT. UseTRT ini semacam library yang berisikan kumpulan fungsi-fungsi standar untuk memanipulasi layar. Salah satu contohnya ada clear screen. Di bawahnya ada variabel. Variabel ini sebagai bagian deklarasi variabel. Di antaranya di bawah sini saya di sini akan memakai nama dan status memakai tipe data string. Tipe data string ini gunanya untuk menampilkan satu data yang akan memunculkan huruf, angka, dan simbol. Umur memakai tipe data integer. Tipe data integer akan menampilkan suatu angka yang dapat dijumlahkan. Dan selanjutnya ada tinggi badan, berat badan, BBI, dan kalori. Memakai tipe data real. Tipe data real ini akan memunculkan suatu angka yang dapat dijumlahkan sebagai desimal. Di bawahnya ada jenis kelamin dan keluar. Jenis kelamin dan keluar ini memakai tipe data char yang akan memunculkan satu karakter aja. Di sini kita mau masuk ke bagian awal mula dari pemrograman, dan ada repeat yang akan memulai suatu program yang akan kelompok ini buat. Di bawah sini ada clear screen. Tadi saya bilang clear screen ini gunanya untuk membersihkan suatu layar dan lebih sering digunakan untuk free Pascal yang lebih sering munculkan ketika huruf-huruf yang tidak diperlukan untuk program di terminal. Dan di bawah sini ada WriteLine. Nah, meskipun nggak perlu memakai struktur data, di WriteLine ini bisa memunculkan simbol, angka, dan huruf. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada write, yaitu inputan masukkan nama. Di sini user diharuskan memasukkan namanya sendiri di kolom masukkan nama. Menggunakan readline dengan variabel nama. Terus juga di sini ada jenis kelamin. User diminta untuk menginput jenis kelaminnya sendiri menggunakan tipe data char L atau P sesuai jenis kelamin. Lalu readline ini menggunakan variabel jenis kelamin. Dan yang terakhir, user menginput umur. Readline-nya menggunakan variabel umur. Lalu di sini kami memakai while do ya, yaitu perulangan. Jadi selama user memasukkan datanya 0 atau kurang dari 0, program akan terus mengulang, karena di sini kita masukin awalannya itu 0. Jadi selama data yang dimasukkan itu valid atau true, program akan terus mengulang dan akan muncul tulisan tinggi harus lebih dari 0. Yang di bawahnya juga sama, yang berat badan. Lalu di sini kenapa bisa kurang dari sama dengan, karena biar si user ini kayak menginput nilainya itu lebih dari 0. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus BBI. Nah, buat yang belum tahu BBI itu apa, BBI itu berat badan yang dianggap ideal berdasarkan tinggi badan seseorang
dan juga dengan berat badan seseorang. Nah, BBI ini tuh digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan kalori serta sebagai pembanding untuk menentukan status tubuh, entah itu bisa dikategorikan sebagai kurus, ideal, gemuk, atau obesitas. Nah, untuk program yang kami pakai di project ini tuh menggunakan rumus Broca yang telah disederhanakan. Nah, rumusnya itu berat badan yang ini BBI sama dengan tinggi badan dikurang 100, kemudian dikurangi 10%. Nah, karena di Pascal ini nggak bisa pakai persen, jadinya 0,1 dikali tinggi badan dikurang 100. Nah, nanti hasil dari perhitungan BBI ini tuh disimpan di tipe data real. Kenapa data real? Soalnya hasilnya tuh bisa berupa desimal. Nah, kalau desimal tuh kan harus akurat ya. Jadi harusnya pakai tipe data real. Nah, di sini ada logika kebutuhan kalori. Nah, kita menggunakan if karena di sini kan ada percabangan kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Jadi saya akan menjelaskan jenis kelamin laki-lakinya. Lalu setelah itu kita lakukan begin. Nah, setelah begin itu ada if umur lebih dari sama dengan 10 dan umur kurang dari sama dengan 12. Lalu kita begin lagi. Nah, di sini ada kalori assignment 30 kali BBI. Jadi, jika BBI-nya ini, kita kan tetapnya 2500. Jika BBI-nya kurang dari 2500, maka user akan menerima komentar, yaitu kebutuhan kalori tidak tercukupi. Di sini ada if else. Jika user itu lebih dari atau sama dengan 2500, maka kebutuhan kalori tercukupi. Nah, di sini ada kalori 0 sama 2 itu digunakan agar bilangannya itu desimal. Jadi nggak terlalu banyak lah nolnya di belakangnya itu. Nah, di sini kita contohkan di execute. Nah, di sini kan tadi kan 3 kalorinya kan assignment 30 kali BBI. Nah, jika kita masuki umurnya itu 19 tahun, berarti dia bakal di kisaran umur lebih dari sama dengan 13 dan kurang dari sama dengan 25 tahun kan. Nah, di sini kita masukkan BBI-nya itu sebesar 72 kg. Nah, itu kita kalikan dengan 30 ini. Dia akan menghasilkan jumlah kalori yang dikalikan dari 30 ini. Semisalnya jumlah kalorinya itu 2160 nih. Ini hasil dari yang kita jumlahkan tadi. Nah, karena di sini kita standarnya adalah 2500, sedangkan yang di berat badan yang user ini 2160, maka dia ini kan jadi kurang dari 2500 ini. Nah, user akan menerima komentar yaitu kebutuhan kalori tidak tercukupi. Nah, di sini kenapa ada if else? If else ini tuh digunakan untuk menampilkan tercukupi atau tidak tercukupinya ini. Kalau misalnya if else ini nggak ada, maka hasilnya tuh bakal jadi bercabang gitu. Jadi kan karena kita butuhannya satu hasil, yaitu ya keputusan yang diambilnya gitu, jadi kita pakai if else. Perkenalkan, nama saya Raka Dinasti Wijaya. Saya di sini ingin menjelaskan untuk jenis kelamin perempuan karena si Randy sudah menjelaskan untuk jenis kelamin laki ya. Pertama-tama kita masukkan begin, lalu if umur lebih besar sama dengan 10 dan umur lebih kecil sama dengan 12. Lalu begin. Di sini kenapa kita tetapkan 2200? Karena di umur 10 sampai 12 tahun itu kalorinya itu berada di 2200. Lalu ketika user menginput berat badan ideal dan kalorinya tidak mencapai 2200, maka output akan keluar menjadi kebutuhan kalori tidak cukup. Ketika user menginput berat badan
dan kalorinya di atas 2200, maka output akan keluar menjadi kebutuhan kalori tercukupi. Uh, kita kita berikan contoh saja di sini. Kita berikan contoh. Pertama-tama kita masukkan dulu untuk nama, jenis kelamin perempuan, terus lalu umur. Oh ya, kita di sini ada batasan untuk umurnya dari 10 sampai 25 tahun saja. Ketika user menginput di bawah 10 tahun, maka kalori berat badannya ini tidak akan berjalan karena kita di sini menginputnya dari umur 10 sampai 25 tahun saja. Oke, mari kita jelaskan lagi. Ini kita masukkan umur 19 tahun dan tinggi badannya ini 168 dan berat badan ini 65. Kan kebutuhan kalorinya kan tidak tercukupi nih. Dia di bawah 2200. Yang di sini hanya 1500 lah. Maka output akan keluarnya menjadi kebutuhan kalori tidak tercukupi. Kalau user memasukkan berat badan dan kalorinya di atas 2200, maka output akan keluar menjadi kebutuhan kalori tercukupi. Ini kenapa kita masukkan 0:2 ini? Karena ini kita mengubahnya untuk menjadi desimal dan ini hasilnya nanti ini tidak banyak gitu. Tidak banyak. Kenapa bisa menjadi kalorinya 1500 ini? Karena di sini berat badannya ini 61. Nah, ini kita 61 ini untuk berat badannya kita kalikan saja menjadi 25. 25 ini rumusnya dari kalori di umur 10 sampai 12 tahun ini. Oke, maaf. Saya jeda karena baterainya habis. Lalu tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai berat badan 61 ini dikali 25. Kenapa 25? Karena rumusnya umur sampai 12 tahun ini kalorinya untuk rumus perempuan ini kalorinya ada di 25. 25 dikali berat badan yang user input 65 yang user input dikali 25 ini akan menjadi 1500 yang untuk menjadi kalorinya ya. Tuh, oke, di sini kita kenapa menggunakan if else ini? Karena supaya tidak, karena kan kita kan membutuhkan yang keluarnya itu hanya yang pastikan, maksudnya kayak harus satu sesuai yang diinput. Jadi kenapa kita menggunakan if else ini? Supaya tidak bercabang ya. Kita kan butuhnya hanya satu jawaban nih. Maka kita membuatkan if else ini supaya tidak bercabang. Lalu kita lanjutkan untuk lalu n. Ini untuk menyelesaikan input di bagian umur sampai 12 tahun. Lalu else if itu supaya tidak bercabang ya. Supaya tidak bercabang. Bentar. Maaf ya, mata saya perih tadi, nggak tahu kenapa. Oke, kita lanjut. Else if umur 13 umur lebih besar sama dengan 13 dan umur lebih kecil dari 25 tahun. Lalu begin KKL-nya seperti yang tadi ya, 25 kali berat badan yang akan user input atau berat badan ideal. Kenapa di sini untuk kalorinya ini kita berbeda ya? Yang di atas ini 2200 dan ini 2100 kan. Kenapa beda? Karena di umur segini di rumus umur segini itu kalorinya semakin menurun karena kan ini kan faktor usia dari 13 sampai 25 tahun. Ya seperti tadi saja, ketika user menginput berat badan dan kalorinya di atas 2200 atau 2125, maka kalorinya kebutuhan tercukupi ketika user menginput
berat badan kalori di bawah 2125 ini atau 2200 ini, output akan keluar kebutuhan kalori tidak dicukupi. Mungkin saya akhiri saja. Lanjut. Di sini saya ingin menjelaskan status tubuh yang dimana di sini terbagi menjadi 4 status, yaitu kurus, ideal, gemuk, dan obesitas. If yang di sini kegunaannya untuk melakukan perbandingan logika dan membuat keputusan otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Di sini if berat garis bawah badan kurang dari 0,9 dikali BBI. Nah, di sini BBI dari sini hasilnya 59,4. 59,4 itu hasil dari berat badan saya sendiri. Berat badan saya sendiri itu jadi hasilnya 59,4 yang menjadi status kurus. Di sini fungsi else if untuk menguji beberapa kondisi secara berurutan dan mengembalikan nilai berbeda jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Di sini else if-nya berbadan lebih besar dari sama dengan 0,9 dikali 59,4 dan berbadan lebih kecil dari 1,1 dikali 59,4. Di sini menjadi status yang ideal. Terus yang ketiga, yang gemuk, berbadan gemuk. Berat badan di sini lebih besar dari 1,1 dikali 59,4 dan berat badan lebih kecil dari 1,2, lebih kecil sama dengan dari 1,2 dikali 59,4 yang hasilnya jadi gemuk. Terus sini ada obesitas. Berat badan lebih besar dari 1,2 dikali 59,4 yang menunjukkan hasilnya menjadi obesitas. Oke, yang selanjutnya itu ada user, kalau udah diisi semua, user akan disuruh apakah ingin menghitung lagi ya atau tidak. Kalau user sudah mengisi ya atau Y atau T, itu akan disimpan ke variabel keluar. Nah, itu akan disimpan ke variabel keluar. Kalau user mengetik Y, itu akan false dan program akan mengulang dari awal. Nah, kalau user menginput huruf T, itu program akan true dan akan muncul kalimat terima kasih telah menggunakan program BMI. Nah, Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.